Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fudail bin Iyad merupakan salah satu sufi besar dalam sejarah tasawuf. Namun sebelum menjadi seorang sufi, dikisahkan bahwa beliau memiliki sejarah masa lalu yang kelam. Sebagian orang ada yang meragukan kebenaran kisah ini, namun kebanyakan juga mempercayainya. Terlepas dari perdebatan atas keaslian cerita masa lalu Fudail bin Iyad, ada pesan di balik kisah-kisah Fudail ini yang sangat penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita dalam memandang orang lain yang kita anggap sebagai ahli maksiat. Sebab bisa jadi seorang ahli maksiat yang kita jelekkan dan kita sebarkan keburukannya itu justru termasuk golongan orang yang kelak bertobat kepada Allah. Sementara kita yang merasa baik akibat kita menghina orang yang kita anggap ahli maksiat itu justru tercatat sebagai orang yang sombong yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Bukankah kemaksiatan yang mewariskan rasa hina dan rendah di hadapan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan rasa ujub dan sombong yang Allah muliakan? Dan ini adalah kisah pertobatan Fudail bin Iyad yang mengubah hidupnya menjadi seorang sufi yang besar. Ada sebuah hutan yang terletak antara Apyur dan Marwah. Saat itu dikenal sebagai hutan yang sangat menakutkan bagi para musafir dan pedagang yang hendak lewat. Hampir setiap saat Fudail dan anak buahnya melakukan aksi pembegalan di daerah itu. Sampai-sampai para musafir dan pedagang saling berpesan agar melewati jalan lain, karena Fudail tidak segan-segan merampas harta mereka untuk bersenang-senang. Aksi ini terus dilakukan Fudail sampai suatu ketika dia berjumpa dengan seorang gadis cantik. Di tengah kehidupan yang kelam itu, dia pun jatuh cinta kepada gadis yang pernah dilihatnya itu. Kesibukan memikirkan gadis pujaan hatinya itu pada akhirnya membuat Fudail sedikit demi sedikit melupakan aksi begalnya. Pada suatu malam tatkala rasa cinta menguasai hatinya dan rasa rindu tak mampu lagi ditahannya, dia membuat rencana menemui gadis pujaannya itu. Di paruh malam yang terakhir, di mana orang-orang sedang larut dalam tidur dan mimpinya, kecuali orang yang saleh yang sedang sibuk bermunajat kepada Tuhannya, Fudail ini berangkat menuju rumah gadis pujaan hatinya. Tatkala dia melihat rumah sang gadis itu, terbayang olehnya bahwa seakan-akan gadis pujaan hatinya itu sudah di depannya dengan menggunakan pakaian yang sangat bagus, ditambah dengan solekan dan dandanan yang menggoda yang sudah siap menyambutnya. Di tengah-tengah perasaan demikian, dia segera mencari cara untuk masuk ke dalam rumah sang gadis. Lalu dia memutuskan untuk naik ke atas tembok itu. Namun sebelum melompat ke dalam, dia berusaha mendengarkan suara yang mungkin didengarnya, supaya dia yakin menemui gadis itu di saat yang tepat. Di saat itu tiba-tiba Fudail mendengar suara orang yang soleh. Mungkin itu suara gadis itu yang sedang membaca ayat Al-Quran yang artinya, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Pada saat itu, rasa cinta yang tumbuh di dalam diri Fudail telah melembutkan hati dan membebaskannya dari ketololan nafsunya. Karena itu, tatkala kalimat-kalimat Tuhan yang penuh dengan rasa kasih dan teguran sayang itu didengar di telinganya, dan dibarengi dengan kesalehan pembaca yang bacaannya dapat menyentuh kalbu para pendengarnya, maka Fudail tak berdaya hingga dia terjatuh dan menangis menyesali betapa selama ini dia telah keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah yang mencintai dan menyayangi, sambil berucap dengan suara yang dapat memecah keheningan malam, "Sekarang tiba saatnya wahai Tuhanku." Malam itu terjadilah perdamaian antara seorang hamba dengan Tuhannya. Malam itu terjadilah penguburan seorang penjahat dan pembegal yang bernama Fudail bin Iyad, untuk kemudian terlahir Fudail yang baru yang nantinya menjadi salah satu sufi besar.
Setelah kejadian ini, Fudail pergi untuk bermalam di sebuah rumah penginapan untuk kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Di penginapan ini, beliau mendengar satu rombongan bermusyawarah soal rencananya berangkat di malam hari dan jalan mana yang akan dilalui. Mereka berkata, "Jalan yang terdekat ada Fudail. Kita khawatir dia merampok harta kita." Salah satu dari mereka ada yang berkata, "Sebaiknya kita menunggu pagi saja, karena jalan tidak aman dari Fudail." Mendengar perkataan rombongan ini, Fudail bin Iyad menangis sambil berkata kepada dirinya, "Wahai diri yang jahat, celaka kamu dari siksa Allah. Kamu telah membuat orang muslim ketakutan. Inilah lidah-lidah mereka bersaksi atas kejahatanmu." Lalu Fudail menemui rombongan tersebut. "Allah telah membersihkan jalan dari Fudail. Ini dia sudah bertobat di antara kalian. Aku berharap kalian tidak menemuiku kecuali sedang berlindung kepada Allah di Baitul Haram." Setelah itu dia pergi menuju Baitul Haram, Mekah, sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Aku berjalan di malam hari untuk perbuatan maksiat, dan kaum muslim di sini merasa takut kepada aku, seolah aku ini tidak dikirimkan kecuali untuk menghalangi mereka. Wahai Allah, sungguh aku bertobat kepadamu, dan aku menjadikan taubatku bertampingan dengan Baitul Haram." Meski Fudail bin Iyad ini telah kembali ke jalan Tuhannya, namun dia tidak lupa terhadap masa lalunya yang kelam itu. Karena itu, semakin bertambah kedekatan dan pengagungan Fudail kepada Allah, maka semakin bertambah pula rasa takut dan kesusahannya karena mengingat masa lalunya itu, terutama tatkala dia mendengar nama Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Ibrahim bin Al-Ashya berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mengagungkan Allah di dalam hatinya melebihi Fudail bin Iyad." Tatkala nama Allah disebut atau dia mendengar Al-Quran, maka tampak rasa takut dan susah pada dirinya, dan kedua matanya mengalirkan air mata hingga orang yang dihadapannya merasa kasihan. Dia selalu tampak susah dan selalu berpikir keras. Kesusahan Fudail tersebut seringkali juga berpengaruh pada sahabat-sahabat dan santri-santrinya. Meski sebenarnya mereka ahli ibadah, wara', zuhud, dan termasuk orang yang ma'rifah kepada Allah, namun mereka merasa diri mereka lebih pantas untuk susah dibanding Fudail. Abdullah bin Mubarak juga berkata, "Jika aku melihat Fudail bin Iyad, maka dia telah memperbaharui rasa susahku terhadap dosa-dosaku, sehingga aku membenci diriku karena dosa-dosaku." Maksudnya adalah jika Abdullah bin Mubarak ini melihat Fudail, seolah-olah dia langsung teringat akan dosanya yang pernah dilakukannya waktu dulu. Dan demikianlah kisah dari Fudail bin Iyad. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.